Max! Max! Film ini diawali dari sekelompok tentara yang sedang melakukan penyelamatan kepada Sandra, di mana seluruh para teroris yang ada di tempat ini sedang melakukan pergempuran senjata bersama para tentara yang sedang melakukan penyelamatan. Kemudian salah satu dari mereka dengan pergempuran senjata tersebut tertembak, maka mereka pun telah mendapatkan kekalahan yang sangat besar, sehingga para tentara tersebut langsung terpojok. Singkat waktu, selang 1 tahun kemudian kita akan melihat bahwa seorang laki-laki yang baru saja turun setelah nge-BM truk yang sedang lewat. Laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam sebuah bar untuk mendapatkan sebuah informasi. Dia yang bernama Davi. Si Davi ini langsung datang ke sebuah kelompok untuk melakukan permainan judi supaya bisa mendapatkan uang dan melipat gandakan. Singkat waktu mereka pun langsung melakukan pertarungan bersama kartu-kartu. Tiba-tiba saja si Davi menang dan orang tersebut malah mengancamnya. I'm winning. Cheer. I can't kick you. Kemudian si botak pun langsung melancarkan senjata mengancam Davi. Kemudian Davi pun mengatakan dia hanya mengambil jam bersama uang yang diterimanya. Maka dia pun langsung bergegas. Tidak sadar semua kejadian tersebut dibuntuti oleh seseorang. Dia yang bernama Max Bomber, salah satu seorang mafia yang sedang mencari petarung untuk bisa bermain judi laga action di tempat pertarungan bodong. Hey. Singkat waktu, keesokan harinya Max pun langsung datang kepada Davi untuk menawarkan dengan alih-alih mendapatkan uang yang sangat banyak. Apalagi Davi mempunyai kemampuan dengan bertarungnya yang sangat luar biasa. Maka Max pun langsung membawa Davi ke tempat pertarungan bodong tersebut supaya bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Disinilah mereka semua sedang melakukan pertarungan bersama para petarung dan bermain judi bodong supaya mereka semua bisa melipat gandakan uang yang mereka miliki. Dengan alih-alih mereka pun langsung melihat pertarungan tersebut untuk bisa mendapatkan situasi yang berbeda. Maka pertarungan orang lain dimulai. So let's fucking fight! Kemudian setelah melihat pertarungan dari para penjudi yang ada di tempat ini, maka Max pun langsung diberitahu bahwa petarungnya harus bisa bertarung di tempat ini saat ini juga untuk bisa bermain judi. Tetapi Davi tidak mau. Nah, mereka pun langsung mengolok-oloknya. Dengan demikian Davi pun langsung menerima. Yes! Thank you. Dan sekali tanpa diduga petarung tersebut langsung ditumbangkan oleh Davi, sehingga Davi pun mendapatkan bagian diberikan oleh Max, dan dia pun telah mendapatkan uang dengan melipat gandakan uang yang berada di tas yang diambil ketika di bar semalam. Lalu kemudian Max pun langsung menawarkan Davi untuk tinggal sementara di rumah adiknya. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa suami dari adiknya yang bernama Stan, ya, dia sedang mencari uang segambreng yang telah disembunyikan oleh keluarganya. Karena bersifat kasar, maka Stan pun langsung diusir oleh adiknya Max. Hey! You okay? Setelah kejadian itu, Stan pun langsung dibawa kepada gembong mafia yang menagih uangnya yang berada di dalam tas yang bernama Sage. Sage inilah yang mengendalikan seluruh pertarungan yang ada di tempat ini. Dan Stan pun mengatakan uang tersebut telah hilang di rumah kekasihnya, yaitu adiknya si Max. Dengan alih-alih mengancam
untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Tetapi Stan meyakinkan uang tersebut masih berada di rumah adiknya Max. Singkat waktu, keesokan harinya Max langsung menemui seorang mafia yang bernama Sage itu untuk bisa mendapatkan sebuah pertarungan, di mana pada masa lalu Max mempunyai hutang kepada Sage. Maka Max pun memberitahu kepada mafia Sage ini untuk bisa membayar hutang-hutang tersebut dengan melakukan pertarungan bersama para petarung yang telah dimiliki oleh mereka berdua. Max pun langsung membuat perjanjian kepada Sage untuk bisa membuat laga pertarungan action yang sangat brutal dengan 3 kali lipat pembayaran. Maka mereka berdua pun langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian, malam pun telah tiba. Max baru saja tiba di rumah adiknya untuk bisa menemui si Davy ini yang sedang melakukan makan-makan bersama keluarga. Kemudian Max pun meminta untuk mengobrol berdua saja bersama Davy. Dengan demikian, mereka pun langsung merencanakan untuk melakukan pertarungan dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Apalagi sekarang liganya sudah meningkat, bahkan uangnya pasti dibayar 3 kali lipat. Ya, singkat waktu mereka berdua pun langsung datang ke tempat pertarungan bodong untuk bisa mendapatkan keuangan. Tetapi di sana Max pun langsung menawarkan ia tidak mau bertarung jika uangnya tidak dilipat gandakan menjadi 5 kali lipat, karena perjanjian cuma 3 kali lipat, tetapi Davy menginginkan menjadi 5 kali lipat. Maka di sana mereka pun langsung melakukan persetujuan yang sangat singkat supaya pertarungan tersebut bisa diselenggarakan. Maka disinilah pertarungan yang sangat brutal telah dimulai. Oh, akhirnya pertarungan tersebut telah dimenangkan oleh Davy, sehingga Max bersama Davy pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Akan tetapi Sage pun tidak terima dan dia ingin bertarung kembali dengan jagoannya yang telah bertanding selama ratusan kali. Dengan alih-alih uang yang sangat banyak, maka Davy pun langsung menerima pertarungan tersebut dengan secara paksa. Oh, bagaikan mendapatkan durian montok. Akhirnya Davy pun mendapatkan pertarungan 2 kali lipat, sehingga dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Sungguh hasil yang sangat menggiurkan. Ditambah lagi Davy adalah petarung sejati. Dia adalah tentara bayaran yang sangat mengerikan di masa lalu, sehingga dia mendapatkan keuangan yang sangat banyak. Singkat waktu, keesokan harinya kita melihat segerombolan polisi yang langsung datang ke rumah adiknya Max untuk melakukan penggeledahan karena diduga Stan yang telah menyembunyikan uang 1 kardus di tempat ini. Tetapi sayang sekali para polisi tersebut tidak menemukan uang dan langsung mengancam adiknya Max. The house is clean. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana Max bersama Davy baru saja pulang ke rumah adiknya dan semuanya telah nampak berantakan. Lalu kemudian diceritakanlah semua kronologi tersebut bahwa ada segerombolan polisi yang datang mencari uang yang disembunyikan oleh Stan. Maka Max pun menduga bahwa semuanya adalah ulah dari Sage. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, langsung saja Max datang ke kediaman Sage untuk melakukan pertanggungjawaban, sehingga keluarganya menjadi masuk ke dalam ranah yang sangat berbahaya. Dan itu semua tidak ada hubungannya, karena itu semua adalah hubungan antar mafia saja. Akan tetapi Stan pun mengatakan bahwa itu semua bukan ulah dari dirinya, mengatakan bahwa ada seseorang dari polisi korup yang telah melakukan itu semua. Maka mereka berdua pun langsung pergi. Singkat waktu, polisi korup pun langsung datang. Dia yang bernama Ridway, di mana si Ridway ini adalah orang yang telah melakukan pertandingan yang sangat panjang untuk bisa melakukan perjudian. Tetapi mereka berdua belum bisa mencurigai polisi tersebut, dan Davy pun mengatakan kita akan kalahkan mereka semua dengan jerih payah kita. It's our fight. Selang beberapa lama kemudian, Max pun datang kepada sang wasit yang bernama Pasco,
di mana si Pasco inilah yang mempunyai link untuk bisa menyelenggarakan pertarungan yang sangat brutal, di mana uang akan mengalir di tempat itu. Dengan perjanjian dan persetujuan bersama Pasco, Max pun mendapatkan sebuah jadwal untuk bisa melakukan pertarungan yang sangat mengerikan dan liga yang sangat besar. Dame otro, por favor. Lalu kemudian setelah mendapatkan informasi dari Max, maka Vasco pun langsung datang kepada Sage untuk bisa mengatur jadwal pertarungan, di mana mereka berdua adalah orang dari para mafia yang sedang melakukan pertarungan yang sangat hebat. Maka mereka pun langsung melakukan perjanjian untuk bisa memulai pertarungan tersebut. Let's go. Singkat waktu, tiba saatnya semua para petarung datang ke tempat ini untuk bisa bermain judi dalam pertarungan. Maka Davi pun sudah bersiap-siap untuk bisa melawan orang-orang yang sangat hebat di tempat ini. Dengan gayanya segambreng, maka Davi pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan pertarungan. Dengan uang yang sudah gentayangan jutaan dolar di tempat ini, maka pertarungan pun dimulai. Kemudian kita akan melihat di sisi lain adiknya Max yang sedang membuang sampah di belakang rumah. Tiba-tiba saja dia melihat celah sesuatu dan digeser tempat sampah tersebut. Ketika dilihat ternyata ada sebuah tas, dan sungguh kaget sekali, tas tersebut berisi uang yang sangat banyak. Maka sang ibu pun langsung datang kepada anaknya untuk bisa menjelaskan tentang uang tersebut. Dan memang betul anaknya lah yang telah menyembunyikan uang Stan untuk bisa membayar kontrakan rumah ini. Dan mereka berdua pun langsung saling adu bacot, sehingga sang ibu pun langsung merangkul. Tidak lama setelah itu, Max pun langsung menelepon adiknya untuk bersiap-siap karena mereka berdua telah melakukan pertarungan dan membunuh polisi. Pastinya mereka pun akan menyerang ke tempat ini. Setelah sampai, betul saja penyerangan pun telah dimulai. Dan sekali tanpa banyak basa-basi, ternyata para polisi tersebut langsung menyerang rumah kediaman adiknya Max, dan sehingga sang anak pun tertembak. Maka mereka pun langsung bergegas untuk memanggil ambulan, sehingga mereka pun bisa diselamatkan. Dengan seperti itu, mereka pun langsung benar keadaan sangatlah panik dan akan melakukan balas dendam. Davi pun mengatakan kepada Max, saya mempunyai orang untuk bisa melakukan balas dendam tersebut dan menghubungi orang itu untuk bisa melakukan pertempuran. Hey, sneak up on me. Selang beberapa lama kemudian, Max bersama Davi pun datang ke suatu tempat untuk menghubungi orang dari kenalan Davi. Dia adalah teman dari tentara beberapa tahun yang lalu yang bernama Don. Kemudian Davi pun langsung menceritakan kepada Dom semua tentang kronologi masalah yang sedang ditempuhnya, dan dia memerlukan sebuah senjata untuk bisa melakukan penyerangan dan balas dendam kepada polisi korup yang sedang mengincar keluarga Max. Maka demikian, Don pun langsung menunjukkan kepada mereka berdua tentang peralatan tempur untuk bisa melakukan balas dendam tersebut. Karena pastinya semua para pemerintah termasuk juga para polisi korup ini harus kita bantai sampai akar-akarnya. Mereka pun langsung bersiap-siap. Few options. Tanpa banyak basa-basi, mereka bertiga pun langsung datang ke kediamannya Sage untuk bisa melakukan pertanggungjawaban. Tetap saja Sage tidak mengetahui apapun dan semuanya ulah dari polisi yang bernama Ridway. Dengan seperti itu, tiba-tiba saja Ridway bersama para konco-konconya telah datang dan menyerang. Bro, fuck. Max! Akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Davi Max bersama Don.
Sayang sekali dalam pertempuran tersebut mereka harus kehilangan Don tertembak dalam pertempuran tersebut karena banyak sekali musuh yang didapatinya, sehingga pada saat ini Don telah meninggal karena tertembak oleh musuh. Mau tidak mau Davi pun harus merelakan Don sebagai sahabat sejatinya. Maka disinilah mereka pun harus bergegas sebelum polisi yang lain datang. Singkat waktu, selang beberapa hari kemudian kita melihat bahwa Max bersama keluarganya yang berada di rumah sakit untuk bisa menyembuhkan anaknya dari adanya Max. Dan saat ini mereka telah mendapatkan hidup yang normal. Film pun telah berakhir. I'll see you again. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya? Film yang satu ini memang sangat mendebarkan sekali, di mana seseorang yang sedang luntang-lantung di Amerika Serikat dan dipungut oleh seseorang untuk bisa melakukan pertarungan sehingga mendapatkan uangnya sangat banyak. Saya mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru bersama kami. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.